di dalam kebaktian umum Ahad Emmanuel Church pada pagi hari ini. Sebelum kita akan mendengar firman Allah pada pagi hari ini, ada beberapa pengumuman untuk tiap-tiap kami di sini sebagai jemaat Emmanuel dan juga kepada teman-teman yang mendengar FB Live ini. Untuk pengumuman kepada semua, kita juga ada YouTube Emmanuel Church KK untuk anda yang tidak sempat untuk mendengar FB Live ini semasa kebaktian umum hari Ahad, sila pergi ke YouTube juga ya, dan juga dalam Facebook kami di Emmanuel Church Kota Kinabalu. Kedua, kita tahu bahawa apa yang berlaku adalah MCO ini akan berlanjutkan kepada 12 hari bulan depan. Dengan itu, untuk beberapa minggu ini kita juga akan mengadakan kebaktian umum di Facebook Live. Dan ketiga, kepada mereka yang mahu memberkati Gereja Emmanuel Church, sila pergi ke online banking ya, di mana pemberitahuan itu akan diberi kepada connect groups, WhatsApp connect groups masing-masing. Mari kita berdoa hari ini dan mari kita menerima sesuatu yang baru, sesuatu yang segar di dalam nama Yesus Kristus. Allah Bapa yang kami mengasihi, kami berdoa di dalam nama Yesus, anak-Mu yang tunggal yang Engkau berikan kepada kami untuk kehidupan yang kekal ini, dan juga Bapa, pengharapan yang kami dapat menerima daripada Yesus Kristus, dan juga kedamaian-Mu Bapa dalam Yesus Kristus. Kami berdoa bahawa tiap-tiap kami akan membuka minda kami dan roh kami dan juga jiwa kami untuk menerima firman-Mu Bapa untuk pagi hari ini. Kami juga berdoa di dalam nama Yesus bahawa Engkau akan membuka mata rohani kami dan juga telinga rohani kami untuk menerima sesuatu dari-Mu Bapa, untuk membangunkan dan meneguhkan lagi iman kami di dalam nama Yesus Kristus. Urapilah firman-Mu, urapilah hamba-Mu di dalam nama Yesus. Amen. Mesej pagi hari ini untuk tiap-tiap kami yang mendengar firman Allah ialah kunci-kunci untuk penerobosan supernatural dalam kehidupan anda. Kunci-kunci untuk penerobosan supernatural dalam kehidupan anda. Saudara-saudari yang kukasihi, ada pertempuran spiritual atas terobosan hidup anda. Dengan sini, ada pertempuran spiritual atas terobosan hidup anda. Di sini kami bisa memenangi pertempuran di dunia alam roh. Tidak ada yang luar biasa yang pernah dicapai kecuali oleh mereka yang berani percaya bahawa sesuatu di dalam pribadi diri mereka lebih unggul daripada keadaan mereka. Dia adalah Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus kita ingin campur tangan dalam hidup anda dan membebaskan anda dari keadaan dan situasi-situasi yang meresahkan. Dia mampu melakukan sesuatu yang mustahil dan muncul ketika semua harapan hilang. Dia menghancurkan perangkap-perangkap musuh anda. Tuhan Yesus ingin memberi anda keterobosan supernatural, saudara yang kukasihi. Keterobosan supernatural bagi saya dapat didefinisikan
sebagai saat di mana hal yang mustahil mungkin terjadi. Maksudnya, hal yang mustahil menjadi mungkin. Jika ada orang yang ingin maju di dalam hal-hal kehidupan mereka, mereka harus mencapai titik terobosan di mana mereka tidak akan puas hati dengan sesuatu yang kurang dari luar biasa. Keterobosan supernatural itu sendiri sangat mendadak, cepat, dan sering tak terduga. Tuhan Yesus adalah Allah keterobosan. Tetapi Dia juga menggunakan tangan kita. Jika anda melakukan bahagian anda, Tuhan Yesus juga akan melakukan bahagiannya. Pada pagi ini, pastor akan merujuk kepada satu firman Allah di dalam Perjanjian Lama di kitab 1 Tawarik pasal yang ke-14. 1 Tawarik pasal 14, dan kita juga akan membandingkannya dengan 2 Samuel pasal 5. Kerana dua kitab ini ada menceritakan satu kisah tentang Raja Daud, di mana Raja Daud menghadapi banyak rintangan sepanjang hidupnya, kita tahu. Tetapi dia menang secara supernatural. Setelah dia menjadi Raja Israel, orang-orang Filistin mengejarnya. Dia mencari Tuhan dan menerima instruksi untuk bertarung untuk kemenangannya, keterobosannya. Tuhan akan menyerahkan orang Filistin ke tanganmu, saudara, seperti Daud. Dia menuruti firman Allah dan sesuatu luar biasa terjadi. Di sini Daud menyebut tempat itu Baal Perazim. Baal maksudnya Tuhan. Perazim maksudnya yang menerobos dalam bahasa Ibrani. Dan berkata di dalam ayat 20, di dalam 2 Samuel pasal 5, Tuhan telah menerobos musuhku di depanku seperti air menerobos. Ini bukan pertempuran yang sukar. Kerana Daud tidak perlu bertengkus lumus, bertaruh dengan musuhnya. Tidak, saudara yang kukasih. Allah memberikannya kemenangan yang gemilang dan kemenangan besar. Allah yang sama yang menerobos untuk Daud adalah Allah yang sama yang menerobos bagi anda untuk musim new normal yang penuh dengan ketidakpastian ini. Jemaat Allah, Tuhan Yesus sedang menunggu kita untuk menanggapi, meresponi dalam ketaatan apa yang telah Dia perintahkan dan sudah dijanjikan kepada tiap-tiap kami sebagai anak-anak-Nya. Keterobosan supernatural terjadi ketika kita mengambil langkah ofensif pertama melawan penghalang yang membelenggu dalam kehidupan kita. Keterobosan terjadi ketika kita berkata, aku akan percaya bahawa Tuhan Yesus akan melakukan hal yang mustahil secara supernatural. Jadi, saudara yang kukasihi, apa yang anda perlu dari Tuhan Yesus untuk terobosan hidup anda hari ini? Lebih spesifik, adakah anda memerlukan penyembuhan fisik? Lepas khotbah ini, pastor mau berdoa kepada orang-orang yang ada kanser.
supaya terdapat satu penyembuhan yang sempurna kepada orang-orang yang ada kanser. Terobosan financial, di mana penggelutan MCO ini ataupun COVID-19 pandemik ini menyebabkan anda hilang semuanya, atau anda sudah tidak ada lagi kewangan financial untuk melangkah maju ke hadapan selepas ini. Pastor juga mau berdoa kepada mereka. Pembebasan dari ketagihan, ada di kalangan daripada kita ketagih dengan hal-hal belenggu-belenggu yang tidak dapat melepaskan mereka. Hari ini kita juga akan berdoa. Bebas dari kekhawatiran, perhubungan yang hendak dipulihkan dengan orang yang tercinta. Masalah rumah tangga, ini sebenarnya adalah hakikat benar. Bahawa tiap-tiap kami di sini memerlukan keterobosan yang supernatural dalam kehidupan kita. Minggu pagi ini, kita akan mempelajari kunci-kunci keterobosan, kerana tiap-tiap pintu memerlukan kunci-kuncinya untuk kita membuka supaya terdapat terobosan supernatural dalam kehidupan kita. Mari kita melihat bagaimana Raja Daud mengalahkan orang-orang Filistin dalam 1 Tawarik pasal 14 ayat 8 sampai 17. Atau kita dapat mengilhamkan kejadian yang sama dalam 2 Samuel pasal 5. Pertama, the first key, go out, fight and resist for your supernatural breakthrough. Maksudnya kunci yang pertama, keluar, perang dan menentang untuk keterobosan supernatural anda. Anda mesti keluar, anda mesti berperang dan anda mesti menentang. Tuhan Yesus membawa terobosan saat kita bersedia untuk berjuang. Jemaah Allah, perhatikan di sini, tidak ada kemajuan tanpa pertentangan. Tidak ada kemajuan, saudara aku kasihi, tanpa pertentangan. Kita semua dipilih dan diurapi oleh Allah untuk melakukan pekerjaan yang besar dan luar biasa bagi kerajaannya. Satu hal yang paling ditakuti setan ataupun si iblis adalah seorang Kristian yang efektif untuk kerajaan Allah. Musuh anda sering menyerang secara tiba-tiba setelah kemenangan besar anda, seperti apa yang dialami oleh Raja Daud. Kita tahu bahawa Raja Daud menerima kemenangan dan menjadi raja dan diurapi. Selepas itu, tiba-tiba, seperti pandemik COVID-19, tiba-tiba menyebabkan seluruh ekonomi dunia melisit. Mari kita rujuk kepada 1 Tawarik pasal 14 ayat 8. 1 Tawarik pasal 14 ayat 8. Di sini firman Allah berkata, ketika didengar orang Filistin, ketika didengar tentang kemenangan Raja Daud, bahawa Daud telah diurapi menjadi raja atas seluruh Israel. Dengar baik-baik dalam firman ini selepasnya. Maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud, kerana dia telah diurapi menjadi raja. Tetapi Daud mendengar hal itu. Apa yang dia buat? Adakah dia lari daripada menghadapi pertentangan, menghadapi masalah kesusahan ini? Tidak, saudara yang kukasihi. Lalu majulah ia menghadapi mereka. Dia keluar, dia perang dan dia menentang.
Saudara yang kukasihi, ketika anda diurapi dan efektif dalam kerajaan Allah, akan datang gelombang pertentangan yang menekan orang yang diurapi oleh Allah. Anda dan saya, anak-anak Tuhan Yesus, semuanya. Tetapi, marilah kita menerima jaminan Yesus Kristus seperti apa yang dikatakan di dalam Yohanes pasal 16 ayat 33. Yohanes pasal 16 ayat 33. Di sini firman Tuhan berkata, semuanya itu kukatakan kepadamu. Tuhan sudah mengatakan kepada kita supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Di sini kedamaian dalam bahasa Yunani ini mengatakan kedamaian yang sempurna, yang dan penuh dengan keyakinan. Kalau kita tahu tentang Yunani, ayat Yunani tentang damai sejahtera ini, dia mengatakan begitu. Kamu ada damai, maupun dunia menderita. Kalau kita membacanya sekali lagi, dan dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Tetapi kuatlah hatiku, kuatlah hatimu, kuatlah hatimu. Maksudnya penuh dengan keberanian, yakin dan pasti. Di sini Yesus berkata, aku telah mengalahkan dunia. Mengalahkan itu sangat unik. Kalau kita, I have overcome the world. Kerana bahasa aslinya di sini Tuhan Yesus berkata, aku telah mencabut kekuatan musuh yang membahayakan anda. Mencabut maksudnya. Maksudnya tidak lagi pada hidup anda. Kerana Yesus berkata, aku telah mencabut kekuatan musuh yang membahayakan anda. Dan Yesus telah menaklukkannya untuk anda. Wow. Mencabut dan menakluki. Itu adalah kata sebenarnya mengalahkan dunia. Jemaat yang dikasihi, bagi kami yang masih berjuang untuk mengatasi atau resist gelombang-gelombang pertentangan dan belenggu dalam hidup anda, kuncinya adalah keluar. Perang menentangnya untuk kesembuhanmu, untuk pelepasanmu, untuk pembekatan finansialmu, dan untuk kebebasan supaya kamu tidak lagi khawatir. Dan kepada mereka yang ada masalah perhubungan, mungkin keluarga, mungkin anak dengan ibu bapa dengan sini, kita mau berdoa supaya terdapat perhubungan yang boleh dipulihkan di dalam nama Yesus. Seperti Daud, jangan terima keadaan atau pengumuman anda hari ini sebagai new normal. Norma yang baru anda. Tidak, saudara. Tidak, saudara. Kita perlu berjuang dan melawani hal-hal ini sampai kita memiliki terobosan besar dalam hidup kita. Kita harus berjuang untuk keterobosan keuangan kita. Kita mesti berjuang untuk keterobosan perhubungan kita. Untuk memilih kebebasan daripada kekhawatiran. Dan keterobosan untuk penyembuhanmu, saudara yang ku kasihi. Di dalam musim norma baru ini, di sini Yesaya pasal 59 ayat 19. Kalau dalam bahasa Inggris begini, for he will come like a rushing stream which the breath of the Lord drives out. Kalau kita membaca Yesaya pasal 59 ayat 19, mari kita tengok dalam bahasa. Maka orang akan takut kepada nama Tuhan. Di tempat matahari terbenam dan kepada kemuliaannya di tempat matahari terbit. Maksudnya di sebelah barat ataupun di sebelah timur, Tuhan akan melakukan sesuatu dalam hidupmu. Di bahagian kananmu dan bahagian kirimu, Tuhan ada di situ.
Sebab ia akan datang seperti arus dari tempat yang sempit yang didorong oleh nafas Tuhan, Roh Kudus. Maksudnya Tuhan akan menjaga kita. Tuhan akan keluar bersama kita untuk melawan, menentang. Itu adalah satu kepastian yang diberikan oleh Tuhan kepada tiap-tiap kami di sini. Tuhan mahu kita berkemenangan. Tuhan mahu kita berkemenangan. Amen. Tuhan mahu kita berkemenangan. Itu kunci yang pertama. Saudara dan saudari, saya dan anda, jemaat Allah, tolong lanjutkan. Keluar. Lawan. Menentang. Jangan berdiri diam dalam masalah semasa kita dalam musim ini. Kedua, kunci yang kedua, menanyakan dari Tuhan. Inquire from God. Menanyakan dari Tuhan Yesus untuk penerobosan supernatural anda. Menanyakan dari Tuhan Yesus untuk penerobosan supernatural anda. Kalau kita membaca ayat yang selepasnya, ayat yang ke-10. Di sini Tawarik pasal 14 ayat yang ke-10 mengatakan begini. Bertanyalah Daud kepada Allah. Maksudnya kalau kita mau keterobosan supernatural, kita mesti bertanya seperti Daud bertanya kepada Allah. Apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Dan akan kau serahkan mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab, majulah. Di sini Tuhan menjawab, saudara yang kukasihi. Tuhan akan memberi jawaban yang sempurna. Perfect answer. Kalau kita inquire, kalau kita bertanya kepada Tuhan, di sini Tuhan berkata, majulah. Aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Wow. Kalau kita tengok ayat yang 2 Samuel pasal 5 ayat 19, di sini mari kita membandingkan tiap-tiapnya. Di sini Tuhan menjawab, Daud, majulah sebab aku pasti. Ia menyebut kepastian. Aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Wow. Bukan hanya menyerahkan, tetapi aku pasti. Tentang inquire of the Lord. Maksudnya hal menanyakan Tuhan. Ada dua bahagian. Bagi hari ini juga pastor mau mengajar sesuatu. Bukan sekadar berkhotbah saja. Bukan saja hanya membangunkan roh kita, jiwa kita dan emosi kita. Tetapi hari ini pastor juga mau membuka sesuatu dalam minda anda supaya anda tahu tentang apa maksudnya hal menanyakan. Inquire from the Lord. Ada dua bahagian, saudara. Tentang pertanyaan kepada Tuhan. Pertama, tune up. Cakap tune up. Maksudnya menghilangkan kebingungan di sekitar anda. Dan panggillah dia. Itu maksudnya tune up. Menghilangkan semua kebingungan. Semua pesekitar anda yang memberi ideologi, alasan, nasihat yang tidak memberi berkat kepada hidup anda. Menghilangkan kebingungan di sekitar anda dan panggillah dia. Jika anda ingin mencapai terobosan kehidupan supernatural, penting untuk menghilangkan kebingungan atau suara-suara di sekitar anda. Dan seperti Daud. Seperti apa Samuel mengatakan begini. Dalam Yeremia pasal 33 ayat 3. Kita tahu tentang ayat ini. Yeremia pasal 33 ayat 3 mengatakan, menerangkan kepada kita, berserulah kepadaku. Bila kita
tune out, menghilangkan kebisingan. Di sini firman Tuhan, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitakan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tak terfaham. Bila kita tahu hal-hal yang besar dan hal-hal yang tak kita understand, tak kita fahami, yakni hal-hal yang tak kau ketahui. Banyak masalah ada kalanya kita tak ketahui bukan kerana kita tak ketahui. Masalahnya ialah kerana terdapat banyak kebinsingan di sekitar kita di mana kita sudah tidak dapat mendengar suara Tuhan. Itu maksudnya tune out. Bila kita menanya Tuhan, kita mesti tune out. Jangan kita mendengar suara-suara yang negatif. Suara-suara yang menjatuhkan iman anda. Tetapi marilah kita mendengar suara dari Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Tuhan kita. Kedua, pertama tune out. Kedua, pelajari bagaimana mendengarkan Allah. Itu sangat penting. Kita mesti mempelajari mendengar Allah bagaimana. Di sini kita semua memerlukan kemampuan untuk mendengar apa yang Tuhan katakan kepada kita. Kita perlukan kemampuan ini. Sangat mudah untuk berbicara dengan Tuhan. Ya, sangat mudah bila kita berdoa dan mudah untuk kita berbicara tentang masalah kita, keluhan-keluhan kehidupan kita, hasrat hati kita. Tetapi jauh lebih sulit untuk mendengar apa yang dia nak katakan kepada kita. Benar-benar mendengarkan Tuhan Yesus dan mendengarkan suaranya adalah salah satu kunci untuk mencapai keterobosan kehidupan saudara yang kukasihi. Sangat sulit untuk mendengar suara Tuhan ketika kita mendengarkan setiap suara selain suaranya. Dan di sini dalam firman Tuhan, Daud bisa melatih telinganya untuk mengenali suara Tuhan di atas semua kebisingannya. Saudara yang kukasihi, jemaah Allah, dengar sini. Ketika kita mempraktikkan keintiman dengan Tuhan Yesus, seperti Daud yang mempraktikkan keintiman dengan Tuhan, di mana dia dikenali sebagai the man after my own heart. Orang yang mengejar hasrat hatiku, kata Tuhan. Kita boleh membedakan. Apakah yang kita dengar. Dengar adalah dari Allah kita. Dengar dari, ya, itu adalah kedagingan kita. Atau dengar bahawa itu adalah musuh kita. Kita boleh bandingkan, membedakannya. Penting bagi kita untuk mendengar suara Roh Kudus dan mengenali cara-cara Roh Kudus untuk berbicara dan bekerja melalui kita. Yesus berkata, dia yang memiliki telinga, biarlah dia mendengar. Who have ears, let him hear. What the Lord wants to say to us. Apa yang dimaksudkan adalah begini. Dia yang memiliki telinga untuk mendengar. Listening. Biarlah dia mendengarkan dan biarlah dia mempertimbangkan dan memahaminya dengan apa yang didengarnya. Wow. Itu sebenarnya ayat dari bahasa Yunani. Mempertimbangkan. Bukan hanya mendengar. Mempertimbangkan dan memahami apa yang didengarnya. Matius pasal 13 ayat 9. Saudara yang kukasihi, berdoalah agar Tuhan memberi anda hati yang mendengar, untuk mendengar, dan telinga untuk mendengar panggilannya untuk anda. Daud hanya pergi dan menentang orang-orang Filistin ketika dia mendapat konfirmasi dari Allah.
Di sini Daud berbicara kepada Tuhan. Dan Tuhan berbicara kembali kepadanya. Dan Daud mendengarkannya. Ini adalah doa sebenarnya. Supaya kita tune out dan kita dengar. Inquire dari Tuhan Yesus. Jemaat Allah. Jika kita ingin memiliki kehidupan dan terobosan financial, jika kita ingin memiliki terobosan supernatural, kita mesti tune out. Kita mesti mendengar. Nah, kita mesti menanyakan hasrat apa yang kita mahukan. Di dalam 1 Korintus, di dalam 1 Tawarik pasal 14 ayat 14 ini. 1 Tawarik pasal 14 ayat 14. Maka bertanyakan lagi Daud kepada Allah. Dan tengok sini. Maksudnya, jawapan daripada Tuhan itu bukan umumnya. Satu, boleh memberi kebebasan, keterborosan dalam kehidupan anda. Anda mesti sentiasa bertanya kepada Tuhan. Mari kita tengok, lihat betul-betul. Maka bertanyalah lagi Daud kepada Allah. Lalu Allah menjawab lagi. Sekarang ini, janganlah maju. Janganlah maju. Ada kala Tuhan memberitahu kita maju. Ada kala Tuhan menyuruh kita melabur. Tetapi dalam masa ini, ada kala Tuhan kata jangan melabur. Hari itu saya menasihati satu orang bahawa janganlah melabur. Kerana dalam keadaan ini, pelaburan itu adalah banyak risikonya. Janganlah maju di belakang mereka. Tetapi buatlah gerakan lingkaran terhadap mereka. Sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon ketau. Di sini keterobosan supernatural dalam hidup anda dan saya bukanlah sentiasa memiliki strategi yang sama dengan sini. Tuhan tidak akan memberi strategi yang sama untuk kemenangan pribadi anda. Atau konfirmasi umum untuk semua masalah kita. Kita perlu terus-menerus bertanya dari Tuhan Yesus untuk jawapan ataupun keputusan untuk keterobosan spiritual anda. Yang berikutnya. Kita tidak dapat bergantung pada keputusan masa lalu. Pengalaman masa silam. Kesuksesan masa lalu. Formula lama kami. Itu dikenali sebagai anggur lama. Anggur lama kami untuk musim normal yang baru. Untuk keterobosan supernatural anda. Kerana ini musim yang baru. Kita betul-betul mesti ada kepastian. Dan sensitif kepada suara Tuhan. Itu sebabnya saudara yang kukasihi, jika anda ingin keterobosan supernatural dan menjadi pemenang, mari kita lihat seperti Efesus pasal 6 ayat 18 kata di sini. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu. Maksudnya tune up. Dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang-orang kudus. Maksudnya ni dengan permohonan yang tak terputus-putus. Maksudnya kita mesti sentiasa berdoa kerana musim ini saya rasa kita mesti berdoa lebih banyak. Minta maaf. Saya rasa jemaat. Allah, kita terus berdoa juga untuk Malaysia. Kerana kita mesti tahu bahawa Tuhan membentuk dunia dengan doa yang teguh dan gigih. Tuhan akan mereformasikan dunia ini dengan doa yang teguh dan gigih. Kebangunan atau kebangkitan rohani akan berlaku, kita tahu kerana doa juga. Semakin banyak doa di dunia, dengar sini. Semakin banyak, semakin baik dunia ini. Semakin banyak doa di dunia ini, semakin baik dunia ini. Semakin kuat kekuatan melawan kejahatan. Kunci yang kedua. Kunci yang ketiga.
Menuruti perintah Allah dan ikutilah rukun-rukun Allah. Obey God's and follow God's commandment. Menuruti perintah Allah dan ikutilah rukun-rukun Allah. Di dalam 1 Tawarik pasal 14 ayat 16. Dan Daud berbuat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Maka mereka memukul kalah tentera orang-orang Filistin. Mulai dari Gibeon sampai ke Gaza. Kalau kita tengok dalam 2 Samuel pasal 5 ayat 25. 2 Samuel pasal 5 ayat 25. Dan Daud berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Dia berbuat demikian kerana ada kenyataan bahawa itu adalah kepastian Tuhan. Di sini saudara yang aku kasihi, keterobosan supernatural bukanlah sesuatu yang kita duduk dan tunggu ya. Terobosan adalah Tuhan yang menunggu kita untuk menanggapi, respon dengan ketaatan terhadap apa yang telah Dia perintahkan dan saudara sudah janjikan kepada kita. Bila kita memiliki hati untuk mendengar dan respon kepada Tuhan, Ia akan membawa kemakmuran dalam perhubungan anda, keuangan anda, kesihatan fisik anda, kehidupan sosial, kesejahteraan dan kemakmuran, dan kesihatan emosi dan fikiran. Jadi sangat penting untuk menjaga hati kita supaya sentiasa terbuka kepada Tuhan dan cepat untuk menaati firman-Nya. Ketaatan adalah kunci keterobosan anda, saudara yang kukasihi. Dan di sini ketika Daud melakukan apa yang diperintahkan, kalau kita tengok ayat ke-16 ini. Apa yang diperintahkan Allah, yang menaati perintah-perintah kata-kata Allah, akan berkatilah tanpa apa batasannya. Tuhan memberi Raja Daud kemenangan. Dan saya tahu bahawa dalam musim normal baru ini, Tuhan memberi kemenangan yang penuh dalam musim normal ini. Jemaat Allah, persediaan supernatural Allah datang kepada mereka yang menaatinya. Sekali lagi, bagi pastor sebutkan. Persediaan supernatural Allah datang kepada mereka yang menaatinya. Amen. Keterobosan supernatural adalah tentang ketaatan kepada Kristus. Jika kita bertanya, berdoa, tetapi kita tidak menaati Allah, itu tidak gunalah, saudara yang kukasihi. Menanyakan kepada Tuhan dan ketaatan berjalan seiring. It has to be in tandem. Jika kami menaati perintah-perintah Allah dan janji-janji Allah, dan kami ini menanyakan kepada Tuhan, kami akan memiliki kemenangan dalam semua masalah dan cabaran hidup kami. Dan memiliki keterobosan juga dalam kehidupan kami. Mungkin ada di kalangan kami memerlukan keterobosan keuangan. Dua hal saja yang anda mesti perlu tahu. Menaati dan menuruti. 2 Korintus pasal 10 ayat 4 dan 6. 2 Korintus pasal 10 ayat 4 dan 6. Kerana senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi. Untuk melawan, untuk keterobosan supernatural ini, ialah supernatural. Bukan duniawi, bukan natural. Di sini melainkan senjata yang dipelengkapi dengan kuasa Allah. Dan sanggup untuk meruntuhkan binting-binting ini. Seperti Daud. Apakah senjata itu? Inquire. Tune out, mendengar.
menuruti firman Allah. Taat kepada Allah dan firman-Nya. Itu saja. Saya hanya memulas supaya anda boleh melihatnya. Tengok ayat 5. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merobohkan setiap kubur yang dibangunkan oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan, itu sebabnya segala fikiran mesti apa? Tune out. Dan menalukinya kepada Kristus. Taat. Submit kepada Tuhan Yesus. Dan kami siap sedia juga untuk menghukum setiap kedurhakaan bila ketaatan kamu telah menjadi sempurna. Semua boleh lakukan. Kejayaan, keberkesanan, meruntuh semua benteng-benteng, membinasa, mematahkan semua masalah-masalah hidup anda dengan satu hal saja. Ketaatan. Banyak orang tidak baca ini. Tetapi ayat 6 sangat penting. Ketaatan kamu telah menjadi sempurna. Ketaatanmu sudah menjadi sempurna, saudara yang kekasih. Jika kita ingin firman Tuhan memiliki otoritas dalam kehidupan kita, hanya adalah satu cara. Taatlah. Jika kita ingin Roh Kudus memiliki otoritas dalam hidup kita, hanya ada satu cara saja. Taatilah dia. Jika kita selalu mematuhi impuls, ketakutan kita, keraguan kita, atau kebencian kita, apa yang akan anda miliki otoritas atas fikiran anda? Ketakutan, keraguan, dan kebencian. Teman-teman sekalian, ketika anda menderita kerugian hari ini, itu tidak bererti anda tidak taat kepada Tuhan Allah, ya. Jangan kita hirikkan bahawa dalam masa kesusahannya kamu bukan dalam kehendak Allah. Tidak, salah, saudara. Semua orang mengalami musim new normal ini. Bahkan itu mungkin bererti anda benar di tangan dan di tengah kehendak ilahinya. Jalan kepatuhan dan taat sering ditandangi dengan saat-saat penderitaan dan kehilangan seperti Raja Daud. Bertahanlah seperti Raja Daud. Keluar dan berperang di sana. Musim keterubusan supernatural akan datang satu hari. Kenapa pastor tahu begitu? Kerana pastor menunggu 32 tahun supaya bapa saya diselamatkan. 32 tahun. Semua orang tahu. Jemaat tahu. Dan pastor sendiri yang membaptiskannya. Tentu Tuhan akan memberi kemenangan pada akhirnya. Bila kita taat. Amen. Kunci yang keempat. Kita mesti bergerak dengan Roh Kudus. Kalau kita tengok 1 Tawarik pasal 14 ayat 15. Mari kita membacanya. 1 Tawarik pasal 14 ayat 15. Dan bila engkau mendengar bunyi derak langkah di puncak pohon-pohon ketau itu. Maksudnya bunyi angin sebenarnya adalah type satu simbol tentang Roh Kudus yang bergerak. Angin itu, derus angin itu, bunyi angin itu sebenarnya adalah satu simbol gerakan Roh Kudus. Maka haruslah engkau keluar bertempur. Di sini hanya mereka mendengar bahawa Roh Kudus bergerak, barulah mereka bergerak. Kerana mereka tahu bahawa Roh Kudus akan keluar bertempur bersama dengan mereka. Sebab di sini mengatakan bila kau dengar bunyi angin itu, ialah Allah telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kala tentera orang Filistin. Sangat benar. Kita tidak gerak dengan kedagingan kita dan kita tidak akan berjaya. Masa musim new normal ini kita mesti sensitif kepada gerakan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Itu sebabnya Zekaria pasal 4 ayat 6 semua orang tahu tentang ini. Inilah firman Tuhan kepada Zerubbabel bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan,
musim normal ini bukan saudara. Dengan keperkasaan kita, dengan sukses lama kita, tidak. Saya rasa ia tidak lagi berguna. Kita tahu di Singapura, 1 bilion A terus jatuh dalam masa 1 hari. Dan dia sekarang ini terpaksa menjual pelabuhan. Dia ada satu pelabuhan oil tanker, ya. Kenapa? Tidak boleh. Bukan dengan keperkasaan, dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku, firman Tuhan semesta alam. Apa yang diperlukan jemaah Allah saat ini bukanlah machinery, maksudnya mesin yang lebih baik, kaedah yang lebih baik atau infrastruktur yang lebih baik. Bukan organisasi baru atau lebih banyak metode dan program baru. Tetapi jemaah Allah yang dapat dipakai oleh Roh Kudus. Kalau kita dapat dipakai oleh Roh Kudus, kita akan menerima keterborosan yang supernatural. Saudara-saudari yang perkasa dalam doa, kita akan berjaya. Yang taat kepada Allah, kita akan berjaya dan penuh dengan Roh Kudus. Dan kita akan berkemenangan. Itu yang Tuhan mahu. Jemaah Allah, Roh Kudus tidak mengalir melalui metode atau strategi dengan sini. Tetapi melalui kita, saudara dan saudari. Dia tidak datang dengan infrastruktur yang lebih baik, tetapi pada manusia yang berkenan dengannya. Itu sebabnya, jika saudara-saudari yang kukasihi, anda inginkan keterobosan supernatural, tetaplah selaras, stay in tune, dan bergerak dengan Roh Kudus. Roma pasal 8 ayat 14 berkata, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Amen. Kita semua anak Allah. Allah kita tidak memimpin melalui indera fisik kita, the five senses. Dia memimpin melalui kesaksian batinia kita. Maksudnya inward witness, batin kita di dalam diri kita dengan pekerjaan Roh Kudus di dalam kita. Tuhan Yesus inginkan kita dipimpin oleh Roh Kudus-Nya. Dan Roh Kudus akan menggunakan inner witness kita, kesaksian batin kita sendiri, dan menyesuaikannya dengan pribadi Roh Kudus untuk terobosan supernatural kita. Ambillah kesempatan untuk melatih roh anda untuk tumbuh lebih kuat dan mulailah menerima bimbingan supernatural yang akan menuntun anda untuk lebih diberkati, jauh melebihi semua yang dapat dan yang kita dapat atau minta atau fikirkan. Kalau kita dapat bekerja sama dengan Roh Kudus yang di dalam hati kami. Terakhir, dan saya akan tutup. 5, kunci yang kelima. House cleansing. Betul. Pembersihan rumah spiritual anda. Mari kita tengok ayat yang ke-11 dan 12 dalam 1 Tawarik 14. Lalu majulah ke Baal-Perazim, dan Daud memukul mereka kalah di sana. Berkatalah Daud, Allah telah menerebus musuhku dengan perantaanku seperti air menerebus. Kita tahu Tuhan yang menjayakan, yang memberi kemenangan kepada Raja Daud. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal-Perazim, Tuhan yang menerebus maksudnya. Okey, yang penting sebenarnya adalah ayat 12. Orang Filistin itu meninggalkan para alahnya di sana. Maksudnya semua patung-patung, semua penyembahan mereka, semua belenggu mereka cabut lari. Kerana mereka tidak boleh mengambilnya. Kerana Raja Daud datang dan telah mengalami kemenangan dari orang-orang Filistin ini. Tengok apa yang Raja Daud dan umat Bani Israel buat. Lalu orang Israel membakarnya habis.
atas perintah Daud. Kenapa membakar? Seperti di Jericho, seperti di Ai pada masa zaman Yosua. Di sini bila Tuhan memberi kemenangan, dengan sini ya, bila Tuhan memberi sukses, bukan untuk kita pandang balik ke dunia. Tuhan memberi kita sukses untuk kita lebih mengembangkan kerajaan Allah. Itu sebabnya apa belenggu kita yang kita sudah melempuinya, sudah membinasakannya, semua benteng-benteng dalam kehidupan kita sudah berkecai. Dengan sini, saudara yang kukasihi, Anda mesti membakarnya. Anda tidak boleh membawanya. Kalau Tuhan sudah memberi sukses dalam hidupmu, jangan pandang lagi ke kanan ke kiri. Pandanglah kepada Tuhan. Baal Perazim menerobos wilayah musuh, saudara. Hanya ketika kita tidak mengambil berhala mereka dan kita terus maju dengan kasih karunia Tuhan, dengan kedamaian Tuhan, dengan kesukacitaan Tuhan. Wah, kata apa yang berlaku? Anda akan mengalami satu kehidupan yang penuh dengan kelimpahan. Itu yang Tuhan mau. Itu sebabnya pembersihan rumah spiritual kita sangat penting. Pergilah di hadapan hadirat Tuhan Yesus dan pastikan tidak ada yang menghalang penerobosan supernatural Anda. Itu sebabnya ketidakampunan, perasaan tersinggung dan perbuatan dosa yang menghalangi berkat dan perkenaan favor Tuhan, yang menghalangi kemenangan dalam hidup Anda, keluarga Anda, financial Anda, kesuksesan Anda. Hari ini, bakarlah, bersihlah rumah Anda. Rumah Anda maksudnya bait Allah. Ini rumah Anda. Itu sebabnya dalam Matius pasal 5 ayat 23 dan 24. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hatimu, maksudnya terhadap engkau. Tuhan kata bukan penyembahan itu sangat pentingnya. Kamu letak sana dulu. Kau letakkan altar itu yang penting. Altar kamu ialah untuk mengampuni dosa. Reconcile. Berdamai dahulu dengan saudaramu. Baru Anda terus menyembah Tuhan. Tinggallah persembahanmu di depan mezbah Anda. Pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Itu adalah persembahan yang tulen. Persembahan yang hidup. Persembahan korban yang sempurna. Itu dikenali sebagai house cleansing. Saudara yang kukasih. Saya rasa banyak dari kalangan kita tidak maju, tidak berkemenang kerana kita masih tidak membersih house cleansing rumah kita. Ini adalah 5 kunci yang sangat penting untuk tiap-tiap kami untuk maju. Pertama, keluar, perang dan menentang untuk keterobosan supernatural Anda. Kedua, menayakan dari Tuhan Yesus untuk penerobosan supernatural Anda. Ketiga, menuruti perintah Allah dan ikutilah rukun-rukun Allah. Keempat, untuk keterobosan supernatural, bergerak dengan Roh Kudus. Dan kelima, spiritual cleansing, house cleansing, pembersihan rumah spiritual Anda. Amen. Sekarang ini kepada mereka yang ada kanser, dengan sini pastor sekarang mau berdoa. Tadi saya sudah kata, sekarang saya mau Anda mengangkat tangan Anda di hadapan hadirat Tuhan di rumah Anda. Dan kepada mungkin sesiapa di dalam rumah itu, boleh kamu melempar tangan ke atas tubuh saudara atau saudari yang ada kanser pada hari ini. Sekarang ini, pastor mau berdoa. Di dalam nama Yesus, Allah Bapa, kanser ini disembuhkan kerana iman doa kami.
di dalam nama Yesus. Terimalah di dalam nama Yesus kuasa mujizat Tuhan di dalam nama Yesus. Kepada mereka yang memerlukan satu keputusan dari segi financial kehidupan mereka, saya tidak tahu, saya rasa ada di kalangan nak buat keputusan. Dengar sini, tune out, dan juga dengar, listening, dengar suara Tuhan. Di dalam nama Yesus, Bapa, Engkau akan membolehkan satu pembinaan, satu perluasan dari segi keuangan financial. Mereka yang memerlukan satu pemulihan financial dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Yesus. Sekarang ini terimalah. Terimalah. Di dalam nama Yesus. Dan kepada mereka yang ada ketagihan pada hari ini, kita tahu bahwa house cleaning itu sangat penting untuk berkemenangan, untuk berjaya, untuk sukses. Dengan sini, seperti Daud, Anda mesti membakar semuanya ketagihan kita. Mari kita angkat tangan dan menyerahkan kepada Tuhan. Tuhan, di dalam nama Yesus, lepaskan mereka dari ketagihan mereka. Terima saja dalam nama Yesus. Dan kepada mereka di sini yang belum lagi menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatmu, saudara yang kekasih, di sini pastor mau berdoa untuk Anda untuk menerima Tuhan Yesus dalam kehidupanmu. Anda mesti menerima Tuhan Yesus dalam kehidupanmu, supaya Anda akan menjadi seorang yang berkemenangan. Khotbah ini bukan sekadar untuk memberi dorongan, keteguhan iman kepada kita semua, tetapi sebenarnya Tuhan mahukan satu perhubungan yang intim dengan saudara-saudari. Kalau kau rasa sesuatu yang terbuka dalam hatimu dan saudara ingin menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat dan Tuhanmu, mari kita doa sama-sama, ya. Allah Bapa yang kami mengasihi, ikut pastor, ya. Di dalam nama Yesus, sekarang ini Bapa, saya mahu menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat saya. Saya berdoa bahawa Bapa, Yesus Kristus akan menyertai saya. Sekarang ini saya mau bertobat daripada semua perbuatan lama saya. Sekarang ini saya menjadi seorang anak Allah kerana saya sudah menerima Tuhan Yesus. Dan di masa akan datang, saya akan tetap setia kepada Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus. Dan cakap amen. Terima kasih semua kerana telah mendengar firman Allah khotbah pada hari ini. Kepada mereka yang diberkati, ingat dalam Facebook Live ini, sharekan kepada orang lain supaya mereka juga dapat menerima berkat daripada firman Allah. Dan kepada mereka di sini juga, anda juga boleh mendengar sekali lagi di dalam YouTube Emmanuel Church KK. Terima kasih dan Tuhan memberkati. Amen.